Jadi temanya pertemuan ke berapa ya? Ketiga ya. Minggu ketiga itu adalah berteman dengan bakteri. Ya, jadi ada hubungannya lah nanti. Kalau pertemuan keempat nanti temanya adalah berteman dengan virus. Yo, pokoknya aku disuruh kerja sama Rizal di bagian beginian. Oke. Duh, mikrofon. Bentar ya, maaf. Mikrofonku ganti. Enggak. Oke. Nah, em, nah jadi sebelum kita mulai ini sebenarnya slide buat ini ya. Jadi kita era kanggo nih before we begin-nya karena ternyata sudah dibagikan oleh Rizal ya kemarin, kalian dapat pekerjaan apa, tugas yang seperti apa. Jadinya saya tidak perlu lagi menyampaikan ini. Jadi kita liwat baik. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi Nun Sewu ini teman-teman semester berapa ya? Adakah yang semester 5? Ada yang semester 5 nggak di sini? Angkatan 23? Nggak ada ya. Ini 24 semua? 24 semua ya. Hmm, saya ano soalnya penamaannya sok rapas. Ini sih yang bawah-bawah sih udah nulis sih. Ya, Helga, Katarina, oke. Ini ada yang nulis 4. Oke, baiklah. Oh, ada yang dua-dua ya ora apa-apa ya ngambil baru ngambil sekarang. Yes. Tak kira cuman biasanya mata kuliah pilihan populer di teman-teman semester bawah. Ya wis. Oke. Wah, aku lupa ngambil bolpen nih. Ntar. Oke, kita mulai ya. Jadi ini pengertian dari pharmaceutical industry ya, farmasi industri bahasa Indonesianya, yang berarti bahwa itu jadi badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Ya ini kopi langsung ya dari salah satu referensi yang ada di bawah. Itu ada 3. Ya kalau mau cari yang mana silakan dicari sendiri. Harusnya sih jelasin kayak dari mana. Ya ini bisa lihat nih, teman-teman ini yang sebelah kanan ini di gambar sebelah kanan itu bisa dilihat. Jadi dari tahun 2001 sampai 2019 itu secara umum ya pendapatan dari kefarmasian industri farmasian secara global itu naik. Naiknya kalau kita lihat di sini ya dari 390 miliar US dollar. Jadi banyak banget itu. Itu hampir berapa tuh? Hampir 3 kalinya. Ya, jadi memang mungkin plus inflasi pastinya. Cuman kita bisa lihat bahwa ya ini adalah usaha yang menggiurkan. Makanya sekarang mungkin banyak ya industri farmasi, tapi mungkin farmasinya adalah farmasi yang kosmetik. Ya ini lagi hot-hotnya di Indonesia. Kayak saya pikir teman-teman juga apa ya em, senang pengen kuliah pengen kerja di bagian industri farmasi, bagian yang kosmetik. Karena kan sisan dicoba nggak awake dhewe ya. Gitu ya. Oke. Nah, pengertian yang kedua itu tentang produk biologis. Jadi kan memang farmasi industri produk biologi itu nama kuliah. Jadi tak bagi jadi 2. Mungkin ini juga udah dijelaskan yang kemarin. Kalau belum ya wes tak jelaskan ulang. Ya, jadi produk biologi adalah itu vaksin, imunoserat, antigen, hormon, enzim, darah, hasil fermentasi lainnya termasuk monoklonal antibody atau rekombinan DNA yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Ya, jadi penyembuhan oke, pemulihan oke, atau peningkatan kesehatan juga oke. Jadi yang sifatnya hanya untuk meningkatkan kesehatan itu juga bisa dimasukkan dalam kategori produk biologi selama yaitu tadi ya berasal dari teknologi rekombinan DNA. Dia jadi apa namanya macam-macam.
Di sini mah kalian pasti sudah pernah bersentuhan semua dengan produk-produk seperti ini. Terus, kalau menurut FDA itu punya definisi yang lain lagi. FDA itu mendefinisikan produk biologis sebagai gitu kan, produk yang mempunyai kategori yang luas dan biasanya adalah molekul kompleks yang besar. Itu adalah kalimat pertamanya. Saya tulis verbatim, verbatim adalah kata per kata. Jadi saya mau copy paste, nggak saya rubah. Ya, definisi langsung dari si pembuat definisi. Produk ini dapat juga diproduksi melalui bioteknologi di dalam sistem kehidupan. Jadi misalnya kayak bioreaktor gitu ya, nanti semester 6 situ ya. Kalau yang misalnya sudah atau misalnya di sini melalui mikroorganisme, em, plant cell, animal cell gitu ya. Dan lebih sulit untuk dikarakterisasi daripada obat-obatan yang molekulnya biasanya lebih kecil. Sini tadi kayaknya ada orang datang mana ya? Oh, Rano. Ya wis. Tadi kayaknya aku melihat seseorang tapi oke. Tuh ya itu pengertian dari eh, produk biologi menurut FDA. Aku tadi melihat seseorang deh. Mana ya? Kok Raisa tak admit? Atau mungkin ada yang mengadmit buatku ya? Oh ya wis. Terus lanjutan nih. Ini salah satu produk biologis. Kita namakan sebagai probiotik. Jadi mikroorganisme hidup ya namanya probiotik itu yang dapat merubah yang menawarkan gitu health benefit ketika diadministrasikan dalam jumlah yang cukup. Ini farmasi banget ya. Jadi diadministrasikan itu bahasa farmasi banget. Terus kalau menurut BPOM, BPOM juga punya. BPOM adalah menurut BPOM itu probiotik adalah mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah memadai, sama toh, dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Nah, kalau di Amerika, biasanya memang kiblat kita ya, itu untuk peraturan-peraturan yang ketat itu dari FDA Amerika. Kalau misalnya ternyata BPOM itu belum cover, kita pergi ke salah satunya FDA. Jadi produk-produk yang bersifat probiotik itu kalau di Amerika itu diregistrasikan sebagai makanan atau produk biologi. Ya, jadi makanan juga bisa. Makanan itu dipisah ya, jadi dari produk biologi. Jadi obat-obatan makan itu bukan obat-obatan. Itu menurut FDA. Nah, karena saya berangkat dari salah satu aja ini probiotik ya. Probiotik itu satu. Kita langsung aja. Jadi ini apa ya? Lingkarannya. Jadi lingkarannya yang pertama. Jadi ini ada 5 kategori utama lah dari probiotik. Jadi yang pertama mikroorganisme pastinya. Jadi tidak makroorganisme ya. Jadi bukan tanaman yang besar-besar itu bukan. Ya, jadi probiotik itu adalah mikroorganisme. Nah, yang kedua namanya pro di sini kita minta organisme itu masih hidup pada saat dikonsumsi. Dan yang namanya obat itu agar bisa berfungsi harus diadministrasi. Sesuai dengan definisi tadi, administrasi ini kudu harus dalam jumlah yang cukup. Ya, in a correct dose ya. Dosingnya juga harus benar. Dan yang terakhir sesuai dengan definisi yang tadi itu diminta untuk memiliki manfaat kesehatan. Ya, 5 itu tadi ya. Jadi itu 5 pengertian dari probiotik. Nah,
karena kita juga ngomongin tentang farmasi industri, mungkin kalau untuk yang semester 3 mungkin ya baru mulai ya ini ya, baru mulai bersentuhan yang sebenarnya dengan kefarmasian. Kalau yang semester 1 2 mungkin masih banyak basic-basicnya. Sekarang semester 3 ini saatnya bersentuhan lebih banyak dengan dunia kefarmasian. Mata kuliah mulai menjurus ke arah kefarmasian antara apa tuh namanya farmasi klinik dan komunitas atau farmasi industri atau farmasi yang terkait dengan riset. Nah, jadi konsiderasi utama untuk membuat probiotik itu ya pada saat pembuatan karena kita berurusan dengan makhluk hidup bisa jadi keluar di ujian ujian sih ya. Nah, itu stabilitas sama high yield itu apa ya Nek, di Indonesia kan ya luaran yang tinggi itu adalah salah satu konsiderasi utama. Jadi ketika apa namanya jalur produksimu itu selalu stabil dan selalu menghasilkan hasil yang banyak, ya otomatis nanti kalian bisa jualan produk dengan jumlah yang banyak, mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan ngomongin tentang farmasi industri, industri farmasi itu pasti harus bisa direprodusibil, ya jadi harus bisa diproduksi lagi dan punya kontrak kualitas yang bagus. Industri banget. Mungkin tadi anak-anak sing eh, ngomong ke saya angkatan 22 mungkin sudah lebih paham tentang kontrol kualitas, reproduksibilitas. Orang apa kalau semester 3 saatnya belajar apa itu kontrol kualitas misalnya. Dan lebih baik lagi ketika produk-produk ini mampu kalau compliance tuh kalau bahasa ininya apa ya menurut gitu ya atau bisa menyesuaikan dengan penyesuaian alergen. Jadi ya produk-produk ini minim mengandung alergen. Karena kalau misalnya ada alergen tertentu ya misal kacang atau misalnya ada bahan seafoodnya atau misalnya apalagi ya bahan-bahan alergen itu ya otomatis si beberapa pembelinya jadi nggak bisa beli gitu kan ada tuh ya kayak gitu jadi ada kayak misalnya roti deh roti tawar itu ada yang kalau di Jepang itu ada yang jualan tanpa apa ya gluten atau apa ya saya lupa itu laris banget itu ya jadi ternyata ada beberapa bahan yang bikin alergi. Nah, itu si tukang roti YBS itu ada yang jualannya khusus non non itu. Antriannya panjang banget biasanya. Karena ternyata banyak loh orang yang alergi eh, roti tawar gitu ya. Roti tawar makanan dalam itu mengandung beberapa alergen. Terus yang nomor 4 formulasinya juga harus tepat sebagai produk konsumen. Ya, jadi ini main sama makhluk hidup itu yang nomor satu itu tantangan yang luar biasa. Jadi menghasilkan produk jalur produksi makhluk hidup yang stabil dan selalu dalam jumlah yang cukup tinggi itu adalah koin teji ya, adalah kunci. Kunci keberhasilan untuk menghasilkan produk probiotik. Ini oh iya 23, 22, 24 belum anu ya. Kalau nggak salah angkatan berapa kemarin? 22 ya. 22 kita ke Yakult ya. Ada yang ke Yakult. Itu kita dilihatin. Wah, untuk menghasilkan ini apa namanya produk Yakult tuh wah gentongnya itu di perusahaan itu. Gede-gede banyak banget ya. Jadi untuk bagaimana mereka ya have to ensure gitu ya. Harus bisa meyakinkan diri mereka bahwa produknya itu stabil pada saat diproduksi dan selalu dalam jumlah yang tinggi. Hmm, aku lupa. Yaudah nanti aja. Oke, apa lagi nih? Semua, oh ya, ini FYI aja kalau teman-teman lihat di bawah. Sebenarnya sekarang sudah zaman mudah untuk belajar. Jadi di bawah itu ada papernya Fernster, kalau nggak salah, Fernster, ya, ya, Friburg, Holler, Wong, Enron, Larsen, dan Ulhan itu ya. Jadi produksi dan delivery probiotics. Jadi ini paper yang saya acu untuk ngasih kuliah ke kalian. Gitu ya. Kalau mau browsing DW, nanti materinya bisa saya kasih di minggu keempat dan nggak sekarang sekalian aja. Tapi kalau mau browsing ya ini kan biasa screen ini kalian rekam atau screenshot kalian bisa lihat di situ tulisannya eh Oppo Way. Nah, ini adalah
lagi kembali ke farmasi industri. Jadi ini sudah mulai mengarah. Ini adalah overview. Jadi secara luas itu proses manufakturnya pembuatannya kayak apa. Yang pertama, umumnya kita menggunakan untuk fermentasi, kita menggunakan frozen seed stock. Di sini adalah maksudnya kalau kalian sudah pernah praktikum biologi molekuler waktu itu, ya istilahnya untuk memulai itu lebih baik biasanya mulai dari stok yang frozen. Kita biasanya kalau di lab itu punya apa namanya eh, stok-stok sel yang ready dalam bentuk dingin yang bisa disimpan selama bertahun-tahun. Jadi bukan dipelihara terus-menerus dalam keadaan hidup, namun yang bagus-bagus itu biasanya kita bagi dalam batch-batch ya. Lalu kita dinginkan di -80 atau mungkin lebih dingin lebih baik di tangki nitrogen misalnya. Itu untuk fermentasi, untuk mulai. Terus jadi untuk menstabilisasi sel-sel yang tadi dingin itu, ya kita juga menyediakan cryoprotektan dan lyoprotektan. Jadi bukan berarti dingin terus hancur ya itu di dalam itu ada kombus nyawanya gitu. Kombus nyawanya supaya meskipun dia itu membeku kedinginan gitu, dia itu tidak hancur. Jadi waktu itu pernah saya waktu apa kayak jenenge sebagai mahasiswa ya S3 anu kayak aku ki melakukan jadi senyawa pembekunya itu habis. Terus rekor-rekor dewe delok jurnal bikin sendiri in-house lah kita bilangnya in-house. Itu ternyata kombonya itu kombo kombinasinya di dalam itu rapodo. Tidak sama dengan ketika pada saat beli produk jadi. Wah, ternyata hasilnya enggak karu-karuan gitu kan ya. Enggak karu-karuan setelah dinyalakan hidupkan kembali gitu. Seminggu kemudian atau 2 minggu aku lupa itu wah jelek banget ya. Terus akhirnya saya dimarahi oleh sensei kan. Kamu tuh harusnya tunggu saya loh. Wah, jenengan tuh tidak bisa di area aku kon piye iki. Habis semua di lab waktu itu. Jadi kan harus harus ngide dewe ya. Ternyata ngide dewe pada saat itu tidak berhasil ya. Jadinya dapatnya pelajaran hidup ya gagal total. Tapi nggak apa-apa. Jadinya tahu oh memang berarti combo yang ini itu tidak benar. Itu ya. Terus ada juga step-step yang sentrifugasi, sudah mulai familiar pastinya semester 2 kemarin sudah, atau freeze drying proses. Ini saya nggak tahu di praktikum teknologis di Anpadat sudah dapat atau belum. Ini ada, ini salah satunya. Jadi freeze drying itu ya pada saat eh, si sel-sel ini itu akan dibekukan lalu dibuat produk kering gitu ya itu namanya itu ada alatnya nggak tahu di farmasi kayak di APSLC atau di laboratorium teknologi kayaknya punya. Nah, tantangannya ya seperti yang tadi itu tantangan ketika kita manufaktur kalau untuk makhluk hidup itu maintaining cell viability and robustness. Jadi cell viability itu apa Pak? Mungkin belum pernah jarang dengar ya. Cell viability itu sebenarnya sama dengan pokoknya selnya kudu urip, ya, viabilitas, viable, selnya itu masih berfungsi normal. Karena kan kita main dengan sel yang makhluknya mini ya, kesenggol, hancur misalnya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Dan robustness itu juga ya ke, ke apa ya, ketangguhan sel itu juga harus kita pelihara. Dua itu ya penting ketika, jadi kita nggak mungkin menghasilkan produk biologi yang selnya ambiar. Probiotik, probiotik tadi syaratnya satu, salah satunya adalah harus dalam masih dalam hidup. Ya, makanya misalnya ada beberapa produk yang harus hanya bisa dikonsumsi dalam waktu seminggu, 2 minggu. Mungkin karena lebih dari itu sudah multiplying lebih dari ketentuan, jadinya terus berbahaya untuk tubuh. Ada yang mau tanyain dulu di sini? Bentar, bentar, bentar. Ada yang harus ku ambil.
Sam tak sambi se. Aku ya mau bikin catatan ini ya. Ntar ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Dwer. Nah, ini tadi. Kita ngomongin apa kayak jenenge makhluk hidup ya, karena kita ngomongin bakteri, jadi ya kita pasti bersentuhan dengan strain. Ya, strain ini kayak apa ya, subtipe dari bakteri tersebut lah, bilangnya gitu. Jadi harusnya kalau yang sudah praktikum mikro sudah tahu strain itu berpengaruh kemana gitu ya. Jadi ada strain-strain yang produksi metabolit tertentunya itu galak kenceng banget. Ada yang ternyata biasa-biasa aja. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Makanya ada bakteri dengan strain tertentu yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan ketika kita melakukan scale up. Mungkin semester 3 baru mau mulai belajar scale up itu opo. Ya, jadi tak bantu jelaskan dari sekarang. Sambil nyatet ya aku ya. Aku ya butuh catatan nih. Oke, jadi yang namanya scale up kui ya, yang Mas dan Mbak lakukan di lab, itu ke namanya kita bilang lab scale. Jadi apa kayak jenenge bumbu-bumbu nih, bumbu-bumbu cuman jadi istilahnya scale up itu ketika dirimu bikin Indomie buat kamu sendiri di kamar di kala hujan. Biasanya enak era karu-karuan. Ya kan? Situasi berubah ketika teman kosmu yang jumlahnya 25, misalnya kos-kosan sing jumbo banget iki, ya isinya 20-an, mungkin kayak kos-kosan di masa lalu ya. Itu minta dibuatin semua. Aku mbok gawe iki Indomie ambune nak gue ngerti. Dirimu menyanggupi. Itu namanya scale up. Mau nge-scale up bikin Indomie yang rasanya sama enak untuk 25 orang di dalam kos-kosan itu. Kui maksudnya scale up. Membuat piye care rasanya tetap enak ra karu-karuan untuk 25 orang. Indominya mesti, wah mesti rapodo wis toh. Nek bikin Indomie 25 porsi langsung duer gitu ya. Hasilnya mesti ono sing kadang kita nggak pinter ngasih anunya volume airnya hambar atau malah kasinan atau malah jemek misalnya gitu ya. Ini kan Indomie rebus ya, jemek misalnya. Nah, jadi macam ano sing mainnya jebulan sehat tos masih keras. Ya, jadi em, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita lakukan scale up. Scale up itu ya, scale up itu bisa jadi scale up itu cuma mau untuk pilot scale up. Jadi kalau di lab di perusahaan tuh ya dari Indomie yang semangkok itu terus untuk naikkan jadi 25. Oke, ternyata berhasil. Tapi belum selesai ya. Kalau sudah di industri farmasi ya itu untuk komersial production itu apa ya harus naik skala lagi. Mungkin yang harusnya 25 Indomie itu ya, itu jadi 2.500 Indomie. Itu harus sama rasanya per sajian Indomie. Wah itu tantangan. Gitu ya. Jadi bukan berarti terus Indomie ini tak tumpuk sewu terus tak udah bareng. Orang podo. Ya, ternyata tidak semudah itu. Pasti ada beberapa adjustment yang Mas dan Mbak harus lakukan untuk membuat 2.500 Indomie itu enak semua. Itu ya. Jadi makanya pentingnya naik sedikit demi sedikit. Pilot scale up lagi dengan makhluk hidup itu ya. Ternyata setelah di scale up makhluk hidupnya tidak cukup. Itu juga
Oke, mohon maaf. Nah, itu yang nomor tiga, strain tadi ya. Jadi setiap strain itu punya sensitivitas sendiri-sendiri. Misalnya produk untuk probiotik A, itu kalau strainnya yang ini ternyata dia tidak cocok, dia harus ke strain yang B. Atau strain yang A itu membutuhkan air yang lebih banyak ketika produksinya. Sama lah kalau tadi ya di di kasus Indomie tadi, ini juga sama. Si aku ki ternyata bisa annotate, tapi gimana caranya annotate? Oh, hmm. Ternyata aku bisa annotate tapi caranya. Tes di sini tes set. Oh, aku coret-coret. Ya maaf ya, aku belum pernah soalnya. Sesuk we. Ya, jadi adjusting production to strain sensitivities itu penting juga. Oke, tak tak sambil sih sebentar ya. Eh, ini ada yang praktikumnya mundur nggak hari ini? Oh, sopo iki? Ada yang praktikumnya mundur hari ini? Besok Kak adanya. Besok. Hmm. Jadi ini praktikumnya belum ada yang mundur. Saya ada Pak, saya mundur praktiknya. Di reschedule. Jadi di schedule ke minggu terakhir kah? Atau bagaimana? Iya Pak, jadi minggu terakhir. Oh, Jadi November atau kapan gitu kan. praktikumnya Sony boh. Yang kimia analisis. Pak. Oh, Kemenasi juga. Oh, ya gimana ya? Ya situasinya lagi sangat tidak baik. Ini Mas dan Mbak, ya meskipun apa kelihatannya situasinya kurang baik, tapi ya ini jadi saksi sejarah ya. Jadi kayak yang ini gitu, ini yang terjadi nggak seluruhnya mirip ya, tapi ini yang terjadi di 1998. Ya, waktu itu saya masih SD kelas 6 waktu peristiwa itu terjadi di UGM di Mirota kampus mana ya sekarang mana kampus ya Pak ya. Nah, eh, waktu itu juga ya waktu itu beda. Waktu itu nggak ada sosial media, nggak ada internet ya. Jadi pergerakan itu ya hanya dipantau langsung di lapangan. Nah, kalau sekarang pergerakan kalian juga bisa bergerak, tidak harus datang misalnya. Seruan-seruan itu bisa kalian sampaikan lewat media sosial kalian untuk peduli bahwa ya kita tuh misalnya sudah muak dengan pemerintahan. Siapa sih yang nggak muak dengan pemerintahan yang sekarang? Yang wong normal mesti muak. Ya, jadi kalian juga bisa berjuang, tidak harus datang. Tapi kalau mau datang kayak tadi misalnya acara tadi datang dengan pokoknya jenenge tertib, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak harus seperti yang berbau kekerasan, tapi kita juga bisa ya dengan yang baik-baik demonya. Cuman kalau sekarang kita bisa lebih baik mengorganisasinya. Kalau dulu wah ngeri banget ya. Jadi 998 itu waktu itu. Kita bisa lebih baik, kita bisa lebih bisa metani mana yang musuh kita. Provokator-provokator itu mana yang tidak. Jadi kalau mau turun itu orang popo tapi hati-hati ya jasa alma maternya dipakai gitu ya. Karena dari dulu sampai sekarang UGM itu ya salah satu center pergerakan kebangsaan gitu ya. Indonesia mahasiswanya itu selalu jadi center juga. Cuman memang cara demonya ya wis rapodo. Kita bisa demo dengan baik kok ya. Gitu. Oke, saya tak. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke. Oh, bulannya coretannya Jono terus kan gitu. Malah males banget. Iris. Oh, Soyokoto. Oke, slide-nya tenang masih sedikit lagi ya. Iki kan juga baru 16.39. Jadi lanjut dari yang tadi.
ini dari 4 paper ya, jadi jenengan bisa baca sendiri. Sekarang sudah enak kok belajarnya. Jenengan bisa dengan mudah dalam waktu paling 15 menit sudah bisa ngumbu isi dari 4 paper ini. 2025 loh ini ya. Jadi nanti raiso ya kalian harus belajar. Nah, mudeng tekon aku. Ya. Tapi aku yakin kalian lebih bisa mengerjakan daripada saya. Jadi ada yang namanya requirement nutrisional. Jadi kebutuhan nutrisi itu juga ada. Ya. Jadi kalau di apa namanya, saya kita minimize dulu. Kalau di industri ini pada umumnya ya, jadi LAB itu adalah lactic acid bacteria dan bifidobacteria. Jadi bifidobacteria itu adalah Actinobacter anaerob gram positif yang tidak membentuk spora, yang umumnya ditemukan di saluran pencernaan dari bayi, bayi-bayi dan uterin region dari ibu yang sedang hamil, gitu ya. Jadi ada di sana. Nah, itu adalah dua tadi yang laktik asid bakteria. Jadi ini adalah grup bakteri yang besar itu yang dapat dikarakterisasi dari pembentukan asam laktat sebagai end product atau main product dari metabolisme karbohidratnya. Itu adalah LAB. Lab ya, tak singkat lab. Kayak itu singkatannya dari si paper kok ya. Jadi adalah em, genera genus probiotik yang sering dipakai untuk menghasilkan produk biologis dari probiotik. Sebenarnya tenang aja, tapi nggak cuman dari lab dan bifidobakter ya. Jadi ada yang dari Bacillus Saccharomyces juga bisa digunakan. Otomatis jadi LAB dan bifidobakteria itu juga punya kebutuhan-kebutuhan laboratorium yang khusus. Pokoknya semua lah begitu kalian ganti dari LAB ke bifido ya latih rapodo. Misalnya gitu, kebutuhan untuk alat dan bahan untuk penghasilannya, volume dan sebagainya itu enggak sama. Itu ya, jadi kalian harus memperhatikan hal ini juga. Dan lab dan bifidobakter ya tuh yang di bawah ya, itu fastidious nutritional requirement. Jadi lumayan ya, butuhnya lumayan. Fastidious, aku lupa artinya fastidious apa. Ya, fastidious nutritional requirement. Kayaknya artinya banyak deh. Mungkin ada yang bisa bantu ketikan saya di kolom chat ya. Fastidious artinya apa? Saya tak sambil ngetik dulu sebentar sini. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Silakan carikan, tolong. Hmm. Oh, ada yang udah chat. Fastidious apa ya? Rewel. Oke. Rewel ya. Ya, jadi mm, biasanya memang bermain dengan makhluk hidup itu umumnya memang rewel. Jadi terima kasih untuk balasannya tadi. Jadi nutrien requirement nutrisinya itu enggak ini apa ya? Mungkin mungkin spesifik banget. Jadi dia kalau dikasih yang kelebihan yang kekurangan dia rewel. Yang namanya juga makhluk hidup ya, main dengan makhluk hidup itu kayak gini. Terus eh apa namanya? Kebutuhan kedua itu penggunaan genomik, proteomik, dan metabolomik. Jadi ini keilmuan-keilmuan ini itu harus digunakan benar-benar. Penggunaan genomik, proteomik, protein, metabolomik, dan metabolit untuk mengerti kebutuhannya apa. Jadi di sini kalian bisa masuk nanti di divisi R&D pastinya ya. Itu kalau misalnya tertarik di bagian probiotik ini untuk membantu menstabilisasi eh, kebutuhan LAB dan bifidobakteria. Ya, jadi medium fermentasinya itu juga di tailor sendiri. Tailor ke apa ya? Dibuat sendiri, disesuaikan, didesain. Itu harus yang benar-benar tepat. Seperti tadi yang nomor satu ya, rewel dia. Jadi makanya tailor fermentation media ini juga benar-benar harus dibutuhkan. Sebentar.
Oke, kita mulai lagi. Sorry, sorry. Maklum nih online nih kayak yang ini ya. Kalian juga paling ya kayak yang ini. Jadi ke sita-sita waktunya. Karena pas tidak di ruangan. Kalau di ruangan sih aman. Ya, ini consideration pada saat raw materialnya. Jadi kita perlu memikirkan variabilitas dari bahan-bahan, terus pentingnya konsistensi. Lagi-lagi, wong yang diproduksi obat biasa saja, ya misalnya paracetamol, pola kuwi ya, itu eh, penting banget untuk memelihara konsistensi. Ya apalagi bermain dengan makhluk hidup, itu lebih penting. Lagi karena mainnya dengan makhluk hidup lebih ada faktor untuk menyeleweng gitu ya hasilnya daripada bermain dengan tanda kutip ya senyawa-senyawa kimia saja. Oh yang itu aja kita bisa lot to lot itu bisa variasinya bisa lumayan apalagi main dengan makhluk hidup ini lebih penting lagi jadi harus lebih strict lagi pengolahannya seperti apa. Kalau yang di atas itu juga sama ya jadi raw material komposisi seperti biasa kalau sudah naik atau misalnya belinya di tempat yang berbeda aja itu hasilnya bisa mempengaruhi total produksinya. Jadi makanya kalau sudah cocok sama produsen tertentu dari negara tertentu, itu diaman-aman koneksinya. Diusahakan untuk digunakan terus-terusan. Gitu. Ya, tuh yang nomor dua. Difference in performance based on ingredient sourcing. Jadi tergantung tukunis kondi. Gitu. Indominya beli di bahannya itu loh. Kalian kalau bagian Indomie yang bahannya sudah memadat itu, minyak udah atos itu kan kadang nggak seenak ketika minyak yang masih seger baru beli di toko. Ya, kira-kira ya bisa jadi kayak gitulah. Orang nyambung sih, tapi ya orang apa. Ya, jadi performanya sudah tidak sama. Ketika kalian sourcingnya dari tempat yang lain, misalnya satu dari Cina atau dari India misalnya gitu ya. Itu yang dari India ternyata loh kok yieldingnya yang harusnya 1 ton ini kok cuma 800 kilogram. Nah ini mungkin something happen. Jadi udah kita balikin dari Cina aja misalnya gitu. Ya makanya cocok-cocokan belinya dari situ terus biasanya kalau sudah cocok dengan sourcingnya sampai akhirnya tidak cocok lagi. Nah di sini yang lainnya ini juga kembali ini terkait dengan farmasi industri terutama ya. Jadi untuk menghasilkan produk yang bagus ini berlaku di apa namanya pembuatan obat tidak hanya di sediaan biologi, produk biologi, tapi juga produk-produk kefarmasian yang lain. Ya, satu, proses kontrol itu harus strict dan otomasi, sebisa mungkin otomasi. Karena memang salah satu faktor utama yang berpengaruh itu adalah faktor manusia. Ya, ya, lagi mudah jelek misalnya. Kayaknya performanya dia ngakunya sama, tapi ternyata nggak sama. Atau yang lagi happy banget, tuh performanya baik banget. Nah itu jadi mempengaruhi. Jadi sekarang mulai banyak yang otomasi ya untuk mengeliminasi kemanusiaan itu tadi. Ya biasanya tinggal di akhir-akhir aja atau di awal-awal aja itu manusia berperan. Sisanya itu sudah otomasi. Jadi ini nanti kalau ya ada yang mungkin belum KKL jadi mungkin belum belum lihat ya nanti kalau misalnya ada yang di sini sudah KKL sudah tahu ya gimana otomasi itu mempengaruhi ya hasil-hasil dari kualitas dari si produk biologi. Training dan konsistensi dan production ini sama dari awal tadi saya sudah bilang kok farmasi industri itu eh, produk-produk biologinya itu harus konsisten. Dan yang nomor tiga ini saya juga minta sekali lagi ke teman-teman tolong aku golek iki. Six Sigma approaches itu apa? Nanti tulis di kolom chat ya. Tak tunggu nih. Tak sambil nyatet sebentar, tolong dibantu dicarikan Six Sigma approaches ini apa aja.
Udah ada di kolom chat. Sebentar. Iki reso tak kira iso. Ya oke. Ini anunya dari mana Mbak? Mbak ya, Mbak Karisma Nabila ini boleh ditaruh referensinya di situ biar teman-teman juga bisa ngakses. Oke. Ya, itu ya, udah dibantu nyarikan. Saya soalnya kalau buka Chrome, laptopnya ngeheng. Maklum laptop jadul, jadi nggak bisa terlalu banyak aplikasi yang saya buka. Terima kasih. Nanti silakan teman-teman bisa nyatet alamat yang itu Six Sigma Pokemon jenenge Six Sigma Approaches gitu ya. Aku jadi penasaran. Aku juga mau cari. Mana ya? Six Sigma Approaches. Hmm. Iya, aku nemu satu. Oh, ini ada lagi di bawah. Iya, iya, saya baru mau posting yang itu. Makasih Mbak, itu malah enak buat baca karena langsung dari NCBI ya. Kalau nggak salah di situ ada tulisannya, jadi each is used with different purpose. Jadi sama ya DMAIC atau DMADV. Tapi kata Iki malah 5. Tapi kenapa 5 ya? Mungkin 5 tapi namanya 6. Apa gue maksudnya? Jadi kalau di sini, ini ada nih di atas sendiri, kalian bisa baca sendiri ya di link itu. Jadi ini adalah metode strategi yang digunakan pada manajemen kualitas dan peningkatan kualitas pastinya. Ya, jadi SS ini digunakan untuk mengidentifikasi flow, flow ki apa ya, cacat ya, dan mengurangi galat error dan diskrepansi. Aku lupa diskrepansi itu apa pada saat proses produksi. Jadi ini dikenalkan tahun 87 di Motorola. Ya tahu ya Motorola kalau zaman dulu saya kuliah dulu zaman saya SMP SMA itu ya salah satu raja ponsel adalah Motorola. Ya, dulu itu di manufacturing industry, kalau sekarang juga di-apply di healthcare. Ya, ini paper tahun 2023 ya di update-nya. Gitu. Oke, jadi ada dua primary improvement methodologies, Six Sigma DMAIC dan Six Sigma DMADV. Ya, jadi kalian bisa baca sendiri itu apa, macam-macam ada. Ini lumayan. Kalau seperti biasa, kalau zaman saiki, zaman maju ya, kalian bisa gunakan AI untuk menyederhanakan informasi yang terlalu banyak. Tapi tadi saya sudah scroll ke bawah, tampaknya informasinya nggak terlalu nggak terlalu ribet. Jadi kalian bisa baca langsung dari atas sampai bawah 15 menit rampung. Mahasiswa zaman saya lagi, aku yakin jagoan-jagoan. Ya, jadi itu continuous improvement kalau bahasa Jepangnya Kaizen. Kaizen ya itu ada Toyota Way. Cuman nggak tahu di sini kayak nggak ada hubungan sama continuous improvementnya si Toyota. Ya di sini Six Sigma Process-nya tadi yang dari paper dan dari apa namanya yang dibagikan Mbak Agatha dan Mbak Nabila. Ya, ini quality control nih, regular testing itu salah satu bagian dari quality control. Jadi mungkin kalau semester 3 belum, kalau yang semester 5 dan 7 saya pikir sudah mulai bersentuhan dengan quality control. Jadi regular testing itu memastikan dan dokumentasi em, me- untuk mendapatkan gitu ya atau menghasilkan atau kita meyakinkan diri ensure high performance dan contamination free product itu selalu dihasilkan. Sebenarnya nggak cuma di situ. Quality control itu nanti ya ketika kalian PKM penelitian atau apapun praktikum itu regularly documenting itu penting karena nanti ketika harus memanggil memori tertentu itu kalian juga bisa segera track back gitu ke buku. Aku tahu nggak limo ini kok gitu ya hasilnya ini. Aku ngelakuin ini kok yang ini. Itu penting ya. Jadi eh, mungkin semester 3 akan mulai bersentuhan dengan per-PKM nanti mungkin ada yang beruntung terima lolos harus melakukan penelitian ya. Yang namanya dokumentasi itu penting kalau bisa tiap hari pagi sore. Itu ya. Ini yang dilakukan di industri farmasi juga.
pasti itu ada regular testing. Jadi saya nanti itu teman-teman akan mengalaminya di PKPA apoteker. Nanti mungkin ada yang ke bagian quality control. Kalian akan melihat dokumentasi regular testing itu dokumennya berlemari-lemari. Ya, hanya karena kita harus yakin produk yang kita buat itu high performance sama free contamination. Ini main dengan makhluk hidup ya. Jadi harus free contamination. Harus banget. Ya, wong yang biasa juga free contamination, yang ini juga harus demikian. Judul yang selanjutnya, oh ini ternyata ono serapopo lah. Ya di situ ada titik. Makasih ya, ini tadi dua mbak ya. Silakan untuk teman-teman lain untuk bisa dilihat isinya. Jadi ketergantungan terhadap spesies dan strain tertentu. Ya, jadi memang eh, kebutuhan-kebutuhan terkait strain yang tertentu itu memang sudah di tailor. Ya, strain ini bakteri banget ya. Jadi makanya ini berteman dengan bakteri. Gimana caranya? Ya, each strain itu memang punya proses yang didesain untuk dirinya. Jadi mungkin Escherichia coli enggak Escherichia coli ya di sini LABA dan LABB. Ya tadi LAB itu kalau nggak salah ya, atau Bifidobacterium A dan B itu prosesnya tidak boleh sama. Main dengan makhluk hidup itu memang riwah. Ya, jadi biasanya kita harus ada pembedaan Taylor. Ya, Taylor itu bisa jadi bedanya tipis. Tapi yang tipis ini kalau ditaruh ke yang tempat yang lain itu sok jadi tidak optimal. Kita niatnya adalah optimal, pertumbuhan yang optimum. Ya, maksimis itu utopia sekali ya. Jadi optimum aja. Kita pakai istilah optimum gitu. Jadi kalau di industri itu rewet banget kalau kita mau dalam satu produksi itu kita manage beberapa strain yang berbeda di dalam lini produksinya. Ya otomatis dipisah-pisah sih, cuman kompleksitinya akan pasti naik. Jadi pasti industri akan menetapkan jalur-jalur khusus gitu ya untuk manage strain itu biar nggak kecampur lah. Misalnya bahan-bahannya juga selalu ada di line yang sama, itu menjadi isu yang terus-terusan ada. Dan karena kita human itu tempatnya error, ya jadi makanya perlu sekali ada otomasi sejak pertama. Bisa jadi kita cuman koyo membuat ngaduk bumbu nih, ya. Proses bikinnya sampai selesai itu akhirnya diserahkan kepada mesin. Cuman memang harus tailor semua itu harus dicatat dan di apa ya, di set dengan sangat teliti. Apalagi ini main dengan makhluk hidup kembali lagi ya. Nah, ini jam berapa lagi? Ada apa yo? Nggak harus 2 SKS full. Ya namanya juga kuliah mata kuliah pilihan. Probiotik di suplemen dietary. Dietary itu apa ya? Suplemen diet, suplemen konsumsi harian. Gitu ya. Jadi format yang common, format yang umum kita jumpai itu kapsul, tablet dan saset. Ya, yang lain tidak menutup kemungkinan ya. Terus eh, pentingnya untuk memaintain kalau di situ sih bahasa Inggrisnya probiotic count ya. Jadi maksudnya adalah si si makhluk hidup itu tetap ada di jumlah yang di dalam range kita selama masa hidup si produk. Shelf life ya. Shelf life itu em, apa umur produk ya kalau ditaruh di pajangan kalau di apotek lah istilahnya atau di supermarket atau toko ya shelf life ditaruh di sana berapa lama. Jadi harus bisa maintain format sediaan tersebut. Ya mau kapsul, mau tablet, mau saset gitu ya. Itu harus bisa maintain. Nah, challenge-nya itu storage condition pasti kalau ini mah mau produk tidak probiotik sama produk probiotik itu semua juga harus hati-hati saat nyimpan. Misalnya harus ada dalam ruangan yang tertutup tidak kena sinar matahari. Nah, itu kan mau produk obat biasa juga membutuhkan perlakuan yang sama hati-hatinya. Nah, water activity, water ya jangan lupa water kalau dulu mikrobiologi ya, water air itu adalah sumber kontaminasi. Ya, jadi nanti malah dilalah ono bakteri lain atau jamur atau embuh virus atau apa yang ikut berkompetisi di dalam produk tersebut, ya jadinya produknya produk campuran. Ya, jadi tidak sehat lagi.
Itu terus misalnya kalau dikompresi itu jadinya bagaimana? Ya dikompres, ditekan gini itu hidup enggak? Atau misalnya ingredient aktif lainnya itu nanti berpengaruh enggak ke si makhluk hidup tersebut. Jadi harus diingat bahwa produk probiotik bakteri itu produknya harus hidup. Itu ya, itu mati. Ya, mati mah gampang tanda kutip ya dibandingkan dengan menghasilkan em, apa namanya makhluk hidup yang masih berfungsi ketika diminum atau dimakan. Di sini kok ada layout ini emang iso. Oh, aku coba ya. Oke, tapi kok lucu. Moga-moga komputerku kuat. Taruh di sini. Ya, loh mana layout? Ya, gitu. Di layout aku jadi kayak apa ya? Aku muncul gitu nggak, Mbak? Jadinya, saiki, Mbak Mas. Muncul Iya, Pak Pak. di PPT Pak. Muncul, Pak. Iya. Wes, ya udah, aku muncul di PPT dulu ya. Aku geraknya patah-patah nggak? Kalau patah-patah, aku hentikan. Tidak, Pak. Aman, Pak. Nggak patah-patah Pak. Kok lucu ya? Ya wes, nggak patah-patah ya? Oh, Tidak. Oh ya. Oke, Lancer, Lancer ini Mitsubishi Lancer. Ora ya, sorry. Ya udah, ini tinggal dikit lagi udah mau selesai. Makanya aku nyoba. Kalau ternyata tidak em, hang komputerku, jadi sekalian. Jadi band kalian nggak bosan ngeliat slide ya, raiku. Ya, eh ini tinggal 4 slide lagi, jadi nggak banyak. Di apa itu namanya tadi? Soalnya kadang tuh kalau slide-nya penuh animasi kayak di kelas ya, itu kan penuh animasi ya. Ternyata nek tak play di Zoom, tempatku komputerku nggak kuat, jadi patah-patah. Jadi slide untuk kuliah hari ini flat-flat aja, tapi harapannya ternyata kalau aku sebagai layoutnya background nongol tidak hang, ya wis, aku tak koyo ngene sesuk. Tapi kayak minggu depan kita sudah ketemu di kelas, jadi kalian tidak perlu melihat saya di belakang background. Oke, lanjut. Ini adalah eh, apa ya? Probiotik dalam makanan dan minuman. Kalau tadi dalam obat. Ini yang aku rasa kita lebih sering melihat ya. Eh, Kalau misalnya tantangannya di situ stabilitas di dalam komponen-komponen lainnya seperti jus, snack, and dairy, produk dairy ya, atau misalnya aktivitas air sebagai faktor kritis seperti tadi air adalah musuh utama em, kultur-kultur makhluk hidup ya. Jadi kalau ada airnya itu pasti akan ada mengandung embuh gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu terlindung dari aktivitas air di luar yang bisa kita kontrol. Nah, contohnya di sini pastinya produk susu fermentasi, es krim, cheese yang paling kita kenal adalah Yakult. Misalnya saya sebut merek deh di sini. Ya nggak apa-apa. Ya karena kemarin kalau nggak salah angkatan berapa ya? Angkatan 22 apa ya? Waktu KKL tuh ke Yakult ya. Jadi ya cukup em, membekas. Ya, kunjungan ke Yakult bagus. Itu menyenangkan. Yakult yang di Sukabumi ya jadi dingin. Jadi enak tempatnya. Jadi ternyata pemilihan tempat itu juga bisa berpengaruh. Mungkin airnya juga bisa berpengaruh. Oke. Jadi konklusinya, ini kalau nggak salah slide terakhir nih, Mas dan Mbak, eh, yang bisa saya simpulkan secara temporer, karena ini mungkin basis saya dari satu paper, dari sebagian besar dari satu paper ya. Jadi sebenarnya kalian juga bisa baca sendiri, mungkin ada informasi yang belum saya sampaikan. Jadi proses apa ya delivery probiotik ini bisa berhasil itu tergantung dari beberapa faktor di sini. Salah satunya strain selection. Dia tadi strainnya ini manja apa enggak, strainnya rewel apa enggak, cara manufakturnya, ya itu mudah atau sulit, atau stepnya panjang atau pendek, dan formulasinya. Ya, bagaimana memformulasi probiotik ini menjadi tadi misalnya minim air yang mengganggu. Ya, formulasinya bisa menahan jumlah makhluk hidup itu ada di range yang tepat selama ditaruh di apa etalase dan sebagainya.
Lalu untuk masa depannya pastinya ya inovasi. Ya, inovasi di produksi dan product development ini terus-menerus ada. Cuman kalau yang ini saya biasanya tidak terlalu update ya untuk inovasi produksinya apa. Saya lebih update inovasi elektronik ya daripada inovasi produksi obat-obatan terutama di probiotik. Karena kalau Yakult ya dari dulu ngono kuwi ngono-ngono wae gitu ya. Itu ya. Mungkin mengembangkan beberapa produk tersebut. Tapi biasanya yang seperti ini main produk itu selalu yang ngono-ngono wae. Mereka stick to the original recipe itu juga penting karena konsumen itu ada yang sukanya yang original. Itu juga bisa. Mereka mungkin mengembang kalau kalau di Jepang ya produk Yakult kan macam-macam gitu kan. Yakult Jumbo, Yakult yang warnanya biru kalau nggak salah mungkin di sini ada apa ya? Aku lupa. Apalagi ya produk Yakult yang lainnya itu ada beberapa tapi tetap yang paling laris yang ditaruh di paling depan ya itu ya Yakult sing bisa kita lihat yang itu tuh yang botol isi 5 atau isi 10 ya selalu yang itu jadi meskipun inovasi ada selama produk yang lama dengan resep original masih diterima, yaitu terus-menerus diproduksi karena udah sangat optimize dari depan sampai belakang. Ya, karena seperti dari judul tadi sudah berkawan dengan bakterinya, sudah paham strainnya, sudah paham cara memperlakukan bakterinya, proses produksinya sehingga dia bisa em, dia bisa stay robust dalam hasil produksinya. Jadi gitu-gitu terus itu bisa di-maintain. Karena ternyata ya pada akhirnya ya industri farmasi di dalam produksi industri farmasi, industri yang manapun itu em, apa goalnya itu nomor satu apa ya? Goal nomor satu apa nggih, Mas Mbak? Dalam industri dan bisnis. Goal nomor satu apa, Mas Mbak? Ada yang bisa ikutin lewat mikrofon? Silakan. Goal nomor satu dalam berbisnis apa Mbak, Mas? Silahkan. Tak tunggu. Satu orang bersuara boleh. Kan nggak perlu tak sebut ya. Silahkan. Itu. Monggo. Mau masuk tak sebut. Mungkin biar untung, Pak. Yes, makasih. Ya wis kuwi jawabannya ya. Eh, Bati ya. Kudu bati. Jenenge dodolan iku kudu bati. Jadi nomor satu ya untung. Nek rabadi ya mesti mengkeret. Ya. Aku nggak ngerti orang jualan nggak untung tuh berarti cuci uang paling ya gitu loh. Seperti mungkin sebagian kecil kafe-kafe Jogja yang gede banget tapi sepi. Ya ngerti dewe itu ora payu-payu tapi ora tutup-tutup. Ya itu lain. Tapi biasanya ya semua bisnis mau dari yang kecil dodolan burjo sampai industri farmasi yang setahun itu ya itu ada kalau di luar negeri itu ongkos untuk riset dan development itu bisa 1 miliar pound sterling atau dolar itu ya akhirnya pengennya ya badi ya nomor satu ya harus badi nama industrinya harus hidup jadi continued innovation yes tapi badi itu nomor satu jadi kalau ternyata continued innovation ora badi-badi ternyata pakai yang lama oke ya akan ada produk yang gitu-gitu aja tapi untung terus misalnya ya itu juga nanti bisa lihatlah kalian bisa lihat kasus-kasus yang ada di eh, dunia saat ini gitu. Tapi kalau untuk elektronik enggak, kalau elektronik pasti harus maju terus karena kita ya we need bigger, faster, smaller, eh apa ya bigger data ya, faster, smaller devices, yaitu terus-terusan kita harus butuh. Jadi company itu pasti akan nge-push itu karena trennya pasti akan seperti itu. Itu aja pas banget ketok saya coba tak next, next. Ya, wes rambung, tak stop share karena sudah selesai. Materi nanti ku bagikan di hari apa ku mau jenenge minggu depan ya. Aku harap kuliah sudah bisa luring di kelas. Aku paling malas sih saat jadi kuliah online tapi ya nggak apa ini terpaksa harus dilakukan. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan
Eh, ini sing ra mlebu sapa ya? Sik, sing nggak, ada yang nggak masuk ya? Berapa orang? Satu orang, apa dua orang? Ada yang nggak masuk. Tapi wis tak catat. Ini sudah tidak ada yang keluar masuk. Ya nanti yang ternyata tidak, saya presensi manual aja. Nanti tak masuk ke secara manual di si master. Em, Kalau ternyata ada yang merasa masuk tapi terhitung tidak masuk, silakan langsung lapor ke saya. Gitu nggih. Karena kan kalau di Zoom ini kan nanti ada daftar-daftarnya, saya bisa lihat sendiri juga siapa yang masuk, siapa yang enggak. Gitu ya. Kalau tugas sepertinya sudah diberitahu oleh Pak Rizal ya, jadi saya nggak perlu memberitahu tipe tugasnya apa dan seperti apa. Oke, gitu aja dari saya, daripada kesoren ya. Selamat menikmati sore ini. Tetap hati-hati di jalan ketika cari makan atau keluar ya. Situasi meskipun di Jogja relatif kondusif, tapi kalian harus tetap berhati-hati di luar ya. Kalau misalnya besok ada aksi lagi, jangan lupa ngabari yang terdekat ketika mau ikut. Ikut yang sehat-sehat saja aksinya ya. Jangan lupa untuk tidak terpancing emosi sesaat ketika misalnya mengikuti kegiatan yang seperti itu, karena banyak provokator yang memanfaatkan situasi. Kalian sudah melihat lah di sosial media seperti apa. Oke, gitu aja. Saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Bapak. Bapak. Oke, langsung Assalamualaikum kututup warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.